Sampai di rumah sakit. Dari kejauhan aku lumayan panik saat melihat dokter dan suster masuk ke ruangan Aurel. Bibi juga nampak panik sekali. Ku hampiri ia sampai entah seberapa cepat aku berjalan. Aku sudah sampai saja di hadapan Bibi. "Ada apa, Bi?" Non Aurel tadi drop lagi dan tadi kejang-kejang lagi. Dokter lagi periksa." Bi Atun menjelaskan. Aku amat terpukul. Astagfirullahalazim. Kenapa ini ya Tuhan? Ku usap belakang kepala sekuat tenaga. Pintu ruangan menutup. Kami tidak bisa ke dalam sekarang. "Kok bisa, Bi?" tanyaku penasaran. "Gak tahu, Den. Bibi dari tadi di sini. Pas suster masuk, cek kondisi si Non, suster keluar lagi dengan panik. Katanya Non Aurel kejang-kejang. Mata Bibi sudah berair pun denganku." Astagfirullah, kenapa bisa? Jangan sampai terjadi apa-apa dengan kekasihku. Aku mohon. Dokter lama sekali. Hampir 10 menit aku dan Bibi menunggu di luar ruangan. Dokter ataupun suster belum ada yang keluar. Jangan-jangan kondisi Aurel memburuk. Kenapa lama ya, Den? Bibi khawatir. Aku tak bisa menjawab apa-apa. Lidah ini seakan keluh setelah mendengar kondisi Aurel. Beberapa hari lagi kami akan menikah, tapi kondisinya kenapa seperti ini lagi? Tiba-tiba dokter keluar. Aku segera menyergap. "Dok, kenapa dengan Aurel?" Tak kuasa aku menahan pertanyaan ini. Dokter mengatur nafas. Entah mengapa, pasien kejang-kejang lagi. Mungkin ada pengaruh dari alam bawah sadarnya, tapi kondisinya tidak memburuk, hanya masih sama saja. Sampai 3 jam ke depan pasien belum boleh dijenguk. Oksigen yang pasien butuhkan takutnya jadi tidak stabil. Jadi jangan ada yang masuk dulu ya, pesan dokter. Kami jangan dulu masuk karena takutnya di dalam penjenguk bisa berebut oksigen dengan pasien. Suster pun keluar. Kalau gitu saya permisi. Dokter dan suster pamit. Aku tak bisa bicara lagi. Ada apa yang terjadi tadi? Apa Aurel mimpi buruk? Aku dan Bibi hanya bisa melihatnya dari luar kaca saja. Keadaan Aurel masih sama. Dia tak bergerak sedikit pun. Bahkan berkedip pun tidak. Kasihan sekali dia. Kenapa berkali-kali dia harus kecelakaan? Dulu dia sampai hilang ingatan. Sekarang, ya Allah, maafkan aku yang hanya mengaku cinta, tapi tak bisa menjaganya. Ini adalah 1 hari menjelang pernikahan kami. Harusnya aku dan Aurel duduk di pelaminan besok. Ia memakai gaun pengantin yang sudah kami pesan dan belum sempat fitting karena dia keburu tertembak. Sayang, sampai sekarang Aurel belum juga sadar. Para tamu yang diundang sebagian besar sudah mengetahui hal ini. Sahabat-sahabat Aurel pun ramai berbincang di media. Post gambar Aurel sambil mendoakannya. Wedding organizer mengerti dengan keadaan ini. Mereka sudah kubayar lunas. Namun acara terancam gagal. Tapi hanya resepsi saja yang gagal. Akad nikahku dan Aurel akan tetap terlaksana. Sengaja pula gedung yang sudah disulap sedemikian rupa tidak aku suruh mereka untuk mencopotinya. Selain itu, semuanya terpaksa aku stop, termasuk catering yang semuanya sudah kulunasi. Biarlah gedung itu terhias. Sayang kalau harus buru-buru dibereskan. Terkekeh, air mataku tak henti berjatuhan hingga membuat kemeja yang kupakai basah. Rencana kami yang sudah nampak di depan mata, yang sudah terbayangkan bagaimana indahnya nanti, sejenak harus sirna. Tapi itu bukanlah hal yang paling utama. Yang penting adalah akad nikah, bukan yang lain. Dan saat ia sadar nanti, aku sudah menjadi suaminya. Kini hari itu pun tiba. Semua orang sudah datang ke rumah sakit. Pak penghulu dan juga wali dari Aurel. Karena Aurel tak punya saudara laki-laki lain, jadi perwaliannya diwakilkan. Yang datang tak banyak, hanya keluargaku dan keluarga Aurel. Itu pun dari pihak Aurel hanya Simbok, Bi Atun dan Pak Nasir.
Tante Windy dan Om Idris tahu soal ini, tapi dia belum bisa memaafkan kami. Setelah aku jelaskan apa yang terjadi, mereka malah tertawa dan menjelekkan aku. Katanya semua yang terjadi adalah karma bagiku dan bagi Aurel. Nauzubillah. Apa yang kalian lihat menjelang hari pernikahan, bahkan ini bukan menjelang hari, tapi detik-detik akan melaksanakan akad nikah. Apa yang kalian rasa? Pasti sangat bahagia sekali, berbunga-bunga, dan tak sabar untuk segera melihat putri cantik bersanding di sampingmu. Tapi aku tak bisa merasakan kebahagiaan itu. Bagaimana bisa hati ini tertawa bahagia dalam kondisi calon istriku yang masih belum siuman? Sudah hampir genap 2 minggu, Aurel masih dalam keadaan koma. Pagi tadi, saat tangan ini buka benda pipi milikku pribadi, ada beberapa ucapan selamat atas pernikahanku dengan Aurel. Mereka karib-karib kami yang jauh di luar kota dan di luar negeri sana. Mereka tak tahu kalau ternyata kondisinya seperti ini. Itu sakit sekali, tapi aku berusaha membalas pesan mereka satu persatu. Seakan hari ini tak pernah terlepas dari rencana akad dan resepsi. Selain itu, mereka yang mengetahui keadaan Aurel sejak awal terus memberiku support dan kekuatan. Mereka turut berduka dan turut memberikan doa bagi kesembuhan calon istriku. Batin ini masih terasa sakit. Sakitnya tak bisa pulih dengan cepat. Ingin aku menangis sekencang-kencangnya, hingga seluruh negeri ini tahu dan membantuku meminta doa pada Tuhan demi kesembuhan Aurel. Ya Tuhan, maafkan aku. Semua ini mungkinkah terjadi karena dulu aku bukanlah orang baik, Mei, dan kini Aurel yang masih belum berdaya. Mereka seakan sulit untuk aku persunting. Ampunilah dosaku, ya Tuhan. Aku sejak pagi terus menahan tangisan. Mama, Arjuna, Putri, Om dan tanteku ada dalam kesedihan mereka masing-masing melihat kondisi ini. Di antara mereka tak ada obrolan lagi sekarang. Masing-masing hanya diam, seakan bila bicara mulut tak mampu keluarkan kata-kata, tapi yang keluar hanyalah air mata. Kalau serius, aku gak mau kita pacaran. Langsung datang saja ke rumah. Itu kata-kata yang selalu Aurel ucapkan. Tak mau pacaran, katanya dia bukan ABG lagi. Sesekali aku enak terkekeh mengingatnya. Katanya bukan ABG, tapi saat ditembak cinta, ekspresi wajahnya seakan baru pertama kali saja mendengar hal itu. Entahlah, apa dulu Andri berbeda tak membuat Aurel seterkejut itu. Kini Aurel sedang dirias oleh salah satu tukang rias dari WO kami. Bagaimanapun juga, aku ingin dia didandani secantik mungkin. Aku dan semuanya masih menunggu di luar sambil menunggu kedatangan Pak Penghulu. Beberapa menit kemudian, akhirnya Simbok keluar ruangan. Dia bilang kalau semuanya sudah siap, dan kata-kata yang ingin ku dengar adalah Aurel sudah bangun. Tapi bukan, aku bukan mendengar kata-kata itu. Rencana ini sudah mendapatkan izin dari pihak rumah sakit. Kami diizinkan dengan batas waktu dan orang yang hadir pun dibatasi. Kami sangat mengerti. Menikah itu memang di gedung, bukan di rumah sakit. Aku saja yang aneh, tapi aku tak ingin menunda lagi rencana ini. Aku ingin bisa menjaga Aurel sepenuhnya. Setelah mendengar kabar dari Simbok kalau di dalam sudah siap, kami semua masuk ke dalam. Bukannya aku tersenyum bahagia, malah senyuman ini tak bisa datang tanpa air mata. Pun dengan semua yang hadir, mata mereka memerah dan berembun. Ini adalah hari bahagia aku dan Aurel. Tapi mengapa ini jadi hari linangan air mata? Baiklah, apa acara bisa dimulai? Pak Penghulu angkat bicara. Aku, Pak Penghulu dan wali dari Aurel sudah duduk sigap. Ya Tuhan, melihat Aurel hanya didandani beberapa goresan make up pun kecantikannya sudah bersinar sekali. Apalagi saat ia memakai gaun-gaun yang sudah kami pesan. Dia pasti begitu sempurna.
Nafas ini terus kuatur. Tenggorokan ini sesak tercekak sejak awal. Sesak, tapi aku harus mengucap qabul untuk mempersunting calon istriku ini. Kita sebentar lagi akan sah menjadi suami dan istri secara agama dan hukum. Baiklah, silahkan. Pak Penghulu bermaksud supaya tanganku kini bisa saling bertaut dengan wali Aurel. Berat sekali rasanya. Bukan tak sakit harus melakukan ini di saat dia terbaring sakit. Tapi bagaimana kalau kemungkinan lain terjadi? Astagfirullah. Jangan, aku tak mau sesuatu terjadi pada dirinya. Tanganku dingin. Gemuruh ombak ini di dada ini sama seperti saat aku bisa dekat dengannya untuk mengutarakan cinta. Lalu, kenapa sekarang kondisinya harus berbeda? Saudara Angga Ferry Gunawan, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan putri kami yang bernama Adinda Aurelia Septiani dengan mas kawin berupa emas seberat 100 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tuh. Aden, si non gerak-gerak. Tiba-tiba si mbok mengagetkan kami. Mulut ini yang akan segera mengucap qabul pun seketika terhenti. Dek. Ya, aku melihat Aurel menggerakkan jarinya beberapa kali. Sontak aku tak bisa menahan kebahagiaan ini. Rel, aku mengelus kepalanya. Aurel, non. Kami semua dalam harap-harap cemas. Panggil dokter, Put. Aku meminta Putri segera panggilkan dokter. Putri bergegas langsung berlari keluar. Acara khidmat sejenak terjeda. Rel, aku terus memanggilnya. Perlahan kelopak mata Aurel bergerak. Benar, dia sudah sadar. Rasa gembira di hati ini seketika membeludak. Ia kini buka mata. Non, alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur dengan tangisan haru. Netra Aurel masih tanda tanya. Sepertinya pandangan masih kunang-kunang. Dia kini melihatku, melihat Bibi dan Simbo, juga melihat kami semua. Rel, ucapku lembut sambil terus mengelus kepalanya. Aku di mana? Tanyanya. Kami saling menatap. Kamu di rumah sakit, sayang. Aku menjawab dengan penuh kegembiraan. Permisi, dokter datang. Lalu beliau segera cek kondisi Aurel. Aku sejenak menjauh dari sampingnya. Alhamdulillah, pasien sudah sadar dari koma. Dokter pun ikut berbahagia. Koma, dok? Aurel bertanya dengan heran. Ia melihat sekeliling. Pasti dia tak ingat kalau ini sudah datang hari pernikahan kami. Iya, sudah 2 minggu ini Mbak Aurel koma. Masih ingat kan? Mbak Aurel tertembak. Dokter mengajaknya bicara. Aurel terdiam. Dia seakan menatap kami aneh. Apalagi pada Pak Penghulu. Ini di rumah sakit. Kok banyak orang? Ada apa? Dia menanyakan hari bahagia ini. Non kan hari ini menikah sama si Aden. Alhamdulillah non udah bangun. Selama 2 minggu ini si Aden yang temani non. Si mbok yang angkat bicara. Aku pun ingin bicara banyak, tapi terlanjur kebahagiaan ini membungkam segalanya. Hah? Menikah? Aku tertembak. Kapan? Aurel bertanya kembali. Nafas ini malah bergetar seakan takut sesuatu hal buruk terjadi padanya. Iya sayang, kamu kena peluru di depan hotel waktu itu. Tapi kamu gak perlu ingat-ingat itu lagi. Aku bahagia. Di hari bahagia ini kamu sudah terbangun. Ini sudah tepat di hari akad pernikahan kita. Aku mengelus lembut kembali kepalanya. Ia malah menautkan alis. Menikah? Ya, aku sudah menikah. Mas Andri mana? Kamu siapa? Dek, semua orang kaget. Aku yang paling panik. Non, jangan bercanda. Ini si Aden Ferry. Kalian akan menikah hari ini. Non sama Den Andri sudah cerai lama. Simbok menjelaskan. Seketika batin ini merasakan sakit yang amat sangat. Jangan-jangan dia amnesia seperti dulu. Kenapa ini dok? Aku panik. Sebentar, kata dokter sambil cek kondisi Aurel. Dulu si non pernah hilang ingatan. Dok, tapi sudah sembuh.
Gimana ini, Dok? Apa balik lagi seperti dulu? Simbok jelaskan pada dokter. Mama dan semuanya hanya diam dalam kekhawatiran. Kamu Ferry, pacar saya ini sudah menikah. Lagi, Aurel bertanya-tanya padaku. Apa yang harus aku jawab? Tidak, hati ini sakit sekali. Kok bisa keadaan Aurel menjadi seperti ini? Katakan, Mbak, apa Mbak mengingat mereka? Dokter bertanya pada Aurel. Ya, dia Simbok, Biatun, Pak Nasir, dan mereka siapa? Tenggorokan ini tercekak kembali. Dia ingat Simbok, tapi tidak mengingatku dan yang lain. Dokter mendengus seperti kecewa. Mungkin saja pasien hanya mengingat orang-orang sebelum dia hilang ingatan waktu itu. Kalian waktu itu belum saling mengenal? Dokter bertanya padaku. Dengan berat sekali kepala ini menggeleng-geleng. Mas Andri mana, Mbok? Aurel menanyakan mantan suaminya. Dan itu membuat hatiku teriris. Simbok dan Bibi bukannya menjawab, malah menangis. Rel, jangan bercanda. Lo gak ada lucu-lucunya. Arjuna menegur. Kamu siapa? Pun Aurel tak mengenali Arjuna. Ekspresi wajahnya meyakinkan sekali. Itu bukan akting semata. Arjuna nampak makin kaget. Pun dengan semuanya. Tak ingin aku menangis di hadapan mereka. Sakit sekali hati ini. Air mataku tak sanggup jatuh karena shock berat. Salivaku teguk beberapa kali. Fer, Mama menegurku pelan yang sudah berbalik badan hendak pergi keluar dengan lutut yang lemas. Aku hanya angkat tangan pada Mama bermaksud jangan ganggu aku. Tubuh ini perlahan ku dorong keluar. Kecewa berat. Kenapa Aurel amnesia lagi? Kenapa? Jatuh. Ya, air mata ini jatuh di pipi. Ku senderkan tubuh ke dinding keluar ruang rawat Aurel. Nyatanya aku menangis. Dia tak mengingatku. Benarkah aku harus memulai dari awal? Kenapa bisa? Tubuh ini jatuh di lantai. Aku bukan wanita yang bisa menangis dengan suara yang kencang. Mulut ini bungkam. Sudah beberapa detik dialiri hujan deras air mata kekecewaan. Kenapa Aurel sadar sebelum aku sah menjadi suaminya? Apa ini artinya kita tak bisa bersama? Ini adalah sakit hati yang baru kurasakan selama aku menghirup udara di dunia fana ini. Entah mengapa ini terjadi. Apa aku tak pantas menjadi seorang suami? Ferry, itu suara Mama mendekat dan mengelus punggungku. Maaf, Ma, sepertinya apa yang Ferry impikan lagi-lagi gagal. Kutungkup wajah ini oleh dua lengan sambil menangis. Kasihan sekali kondisi Aurel yang malah bukannya membaik. Ini lebih buruk dari yang aku duga. Aku menangis dan kini ada suaranya. Jangan nangis, Ferry. Mama elus punggungku. Aku hanya bisa menyembunyikan wajah ini. Kenapa aku lagi-lagi seperti ini, Mah? Aku terus menangis. Suasana hening. Lagi-lagi gimana? Dek. Seketika suara isak tangis kecil ini terhenti mendengar suara seorang wanita, tapi tak asing, dan itu bukan suara Mama lagi. Ku toleh perlahan. Dari bawah ke atas, orang berdiri menggunakan kebaya. Ah, Aurel, dia bangun, ingin bicara denganku. Kok kamu nangis? Laki-laki apa? Laki-laki gagal menikah? Tanyanya. Raut wajah Aurel datar. Sebenarnya kamu itu Ferry siapa? Tanyanya. Aku gugup. Hati ini sudah kecewa. Gak usah dibahas. Kita teman baru. Temen? Iya, kaget. Aku manggut-manggut. Aku pikir kamu satu-satunya orang yang membuatku nyaman. Kaget. Mendengar jawaban Aurel aku jadi heran. Maksud? Alisku bertaut. Ia meraih lenganku perlahan. Lalu ia tempelkan di dadanya. Aku masih terheran-heran. Ada gemuruh ombak dan detakan jantung yang kenceng banget ya. Dan siapa lagi yang ciptakan ini semua kalau bukan kamu, Angga Ferry Gunawan. Dia bicara dan kini tersenyum. Apa ini maksudnya?
Aku tadi bercanda kok. Aku gak amnesia. Sontak mata ini terbelalak dan memandangnya kesal. Wajahku mungkin memerah. Dia bohong. Kamu gak mau kehilangan aku? Tanyanya. Sontak jantung ini serasa akan copot. Benarkah ini? Bersambung.